Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 12 IPA, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang medan magnetik, yaitu medan magnet yang muncul atau disebabkan oleh penghantar berarus listrik. Dalam menentukan arah medan magnetik, kita menggunakan aturan tangan kanan. Kali ini kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Gaya juga memiliki arah. Maka dalam menentukan gaya Lorentz, kita masih memanfaatkan juga aturan tangan kanan. Baik anak-anak, sebelum kita membahas tentang gaya Lorentz, maka kita akan mengingat kembali tentang medan magnetik di sekitar penghantar berarus listrik. Mari kita perhatikan gambar di sebelah kiri terlebih dahulu. Terdapat rangkaian antara sumber tegangan atau baterai dengan suatu penghantar. Pada rangkaian ini, ketika kutub positif dan negatif dihubungkan, maka akan mengalir arus listrik berarah dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga dari kutub positif ini turun, kemudian ke kanan, naik ke atas, kemudian belok ke kiri dan masuk ke kutub negatif. Kali ini kita akan fokus pada penghantar yang sebelah kanan. Pada penghantar sebelah kanan ini akan dialiri arus listrik ke atas. Berdasarkan hukum Kirchhoff, dinyatakan bahwa di sekitar penghantar berarus listrik terdapat medan magnetik, di mana arah medan magnetik ditentukan dengan aturan tangan kanan 1, yaitu apabila telapak tangan kanan kita menggenggam penghantar berarus listrik, maka arah ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik atau I. Sedangkan arah lipatan keempat jari ini menunjukkan arah medan magnetik atau B. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz yang akan kita bahas nanti terbagi dalam 3. Yang pertama adalah gaya Lorentz pada penghantar berarus listrik. Mari kita perhatikan. Di sini kita sudah memiliki 2 buah magnet. Pada sebelah kanan ada magnet dengan kutub utara, yang selatan ada di sebelah sana. Kemudian berjarak tertentu dari kutub utara ini kita letakkan sebuah magnet satu lagi, yaitu kutub selatan. Jadi antara kutub selatan magnet kedua berhadapan dengan kutub utara magnet pertama. Anda tentu masih ingat ketika belajar di SMP bahwa kutub magnet itu akan menimbulkan medan magnet. Arahnya kemana? Arah medan magnet adalah keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Jadi di antara dua magnet batang ini, di antara kutub utara dan selatan ini, terdapat daerah yang memiliki medan magnet sebesar B. Kemudian, jika di dalam daerah yang sudah bermedan magnetik B ini kita letakkan satu penghantar yang kita aliri arus sebesar I, maka akan terdapat interaksi antara kuat arus listrik I dengan medan magnetik B ini. Dengan medan magnet B ini. Perlu diingat bahwa medan magnet B ini adalah medan magnet luar yang disebabkan oleh kutub utara dan kutub selatan magnet, bukan medan magnetik yang disebabkan oleh arus listrik I. Jadi ketika penghantar berarus listrik I ini kita letakkan pada daerah yang sudah bermedan magnet B, maka penghantar ini akan dipengaruhi oleh suatu gaya, akan bekerja suatu gaya yang disebut sebagai gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz itu dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, yang kita kenal dengan kaidah atau aturan tangan kanan 2. Kalau tadi dalam menentukan arah medan magnetik, yaitu medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik, maka kita menggunakan aturan tangan kanan 1, yaitu jika tangan kanan kita menggenggam penghantar berarus listrik, maka arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I. Sedangkan arah lipatan keempat jari kita itu menunjukkan arah medan magnetik atau B. Tapi yang perlu diingat kembali bahwa B di sini adalah medan magnet luar, bukan disebabkan oleh penghantar berarus listrik I, yaitu medan magnet yang sudah ada terlebih dahulu. Mari kita
pahami aturan tangan kanan 1 untuk mendapatkan aturan tangan kanan 2. Apabila dari genggaman tangan kanan kita tadi, di mana ibu jari sama masih menunjukkan arah arus listrik atau I. Apabila telunjuk kita buka sehingga posisinya antara telunjuk dengan kuat arus ini tegak lurus, maka arah telunjuk ini menunjukkan arah medan magnet. Medan magnet yang mana? Medan magnet luar B ini tadi. Kemudian, apabila jari tengah kita buka sehingga posisi jari tengah ini tegak lurus dengan medan magnet B, dan jari tengah ini tegak lurus dengan arah arus listrik I, maka arah jari tengah kita ini menunjukkan arah gaya Lorentz F atau FL. Anak-anak, aturan tangan kanan boleh kita terapkan dengan apa yang sudah kita bahas tadi, yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I, kemudian jari telunjuk itu menunjukkan arah medan magnet atau B, dan jari tengah itu menunjukkan arah gaya Lorentz atau F atau FL. Boleh juga kita menggunakan tangan kanan yang dibentangkan. Jadi dari tangan kanan yang dilipat tadi, kemudian kita buka, kita bentangkan, sehingga kita peroleh gambar yang sebelah kanan ini, maka arah ibu jari tetap menunjukkan arahnya I. Sedangkan arah keempat jari tangan kita ini menunjukkan arahnya B. Arah terbukanya tangan kita ini, telapak tangan kanan ini, menunjukkan arahnya F atau gaya Lorentz. Jadi kali ini kalau posisi tangannya seperti ini, maka arah terbukanya telapak tangan adalah ke atas. Yang perlu diingat, antara I, B, dan F itu saling tegak lurus. Anak-anak, mari kita praktekkan aturan tangan kanan 2. Perhatikan salib sumbu ini, sumbu koordinat ini. Sumbu X pada bagian mendatar atau horizontal ini, X, kemudian sumbu Y-nya ini, dan Z-nya digambarkan seperti ini. Pada gambar ini, sebuah penghantar berarus listrik I diletakkan horizontal dengan arah arus listrik I adalah ke arah sumbu X positif. Anda bisa praktek di rumah, berarti jempol kita itu, ibu jari kita itu harus berarah ke sumbu X positif atau ke kanan. Kemudian penghantar berarus listrik I ini diletakkan pada suatu daerah yang sudah punya medan magnet dengan arah ke sumbu Y positif. Sehingga tadi ibu jari kita berarah ke kanan, kemudian arah keempat jari kita harus kita putar sehingga arahnya ke atas, yaitu menunjukkan atau berarah ke sumbu Y positif. Maka Anda akan melihat bahwa arah telapak tangan kita terbukanya menuju atau berarah ke mata kita atau mendekati kita. Sehingga arah gaya Lorentz-nya adalah menuju mata kita atau menuju kita sebagai pembaca atau keluar dari bidang gambar. Sumbu yang keluar dari bidang gambar adalah Z positif, sehingga arah gaya Lorentz adalah menuju Z positif. Anak-anakku sekalian, mari kita periksa gambar yang ada di bawahnya. I sama ke arah kanan, B-nya ke arah atas, kemudian F-nya tadi adalah keluar dari bidang kertas mendekati pembaca. Keluar dari bidang kertas mendekati pembaca itu arahnya disimbolkan dengan dot. Jadi kedua gambar ini memiliki arti yang sama. Dot untuk arah mendekati pembaca atau keluar bidang kertas, sebaliknya kalau cross adalah menjauhi pembaca atau masuk ke bidang kertas. Itu aturan tangan kanan kedua. Ini masih gambar yang tadi, kita perjelas kembali. Tadi sudah dikatakan bahwa apabila penghantar berarus listrik I dimasukkan ke dalam suatu daerah yang sudah memiliki medan magnet B, maka pada penghantar akan bekerja gaya Lorentz atau
Fl. Bagaimana menentukan besarnya gaya Lorentz atau Fl? Kalau arahnya sudah tadi kita tentukan dengan kaidah tangan kanan 2. Dalam menentukan arah besarnya gaya Lorentz atau Fl, mari kita perhatikan, kita cermati kalimat saya. Yang pertama, sebuah penghantar berarus listrik I diletakkan, sebuah pengantar berarus listrik I diletakkan pada suatu daerah yang sudah memiliki medan magnet P, di mana medan magnet P ini menembus penghantar sepanjang L ini. Jadi bukan keseluruhan penghantar, tetapi pada daerah tertentu ini sepanjang L, maka pada penghantar akan bekerja gaya Lorentz sebesar Fl. Jadi gaya Lorentz pada penghantar berarus listrik dirumuskan dengan Fl sama dengan B kali I kali L atau BIL. Saya ulang kembali. Jika sebuah penghantar berarus listrik I diletakkan pada suatu daerah yang sudah punya medan magnet P, maka B yang bekerja pada penghantar sepanjang L ini, maka akan mengakibatkan penghantar berarus listrik ini mengalami gaya Lorentz sebesar Fl yang dirumuskan sama dengan Fl sama dengan BIL, yaitu B-nya adalah medan magnetik dengan satuan Tesla atau Weber per meter kuadrat, I-nya adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan L-nya adalah panjang kawat dengan satuan meter. Bagaimana kita tahu bahwa di sekitar penghantar, bagaimana kita tahu bahwa pada penghantar yang dialiri arus listrik yang diletakkan pada daerah yang punya medan magnet itu akan mengalami gaya Lorentz? Maka dapat dilakukan percobaan seperti berikut ini. Di sini ada magnet U, kita lihat kutub utara berada di sebelah kiri, sedangkan kutub selatan berada di sebelah kanan. Sudah kita pahami bersama bahwa medan magnet itu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Jadi kalau kita lihat ini, maka arah medan magnetnya, arah B-nya adalah dari utara ke selatan atau ke arah kanan. Jadi keempat jari kita arahnya ke arah kanan. Kemudian di antara dua kutub ini yang sudah ada medan magnet P ini, kita letakkan satu penghantar, di mana penghantar ini kita hubungkan dengan sumber tegangan. Kita lihat ini kutub positifnya ada sebelah sini, maka ketika kutub positif negatif dihubungkan mengalir arus listrik ke atas, kemudian pada penghantar ini belok ke arah serong ini. Maka posisi jari kita ini arah I-nya adalah keluar dari bidang kertas. Kalau kita gambarkan adalah seperti posisi gambar yang kanan ini. Arah keempat jari kita ini menunjukkan arahnya B. Lihat, sama ya. Arah B-nya adalah ke arah kanan, keluar dari utara masuk ke selatan. Kemudian arah I-nya adalah keluar bidang kertas, diwakili dengan ibu jari kita. Maka arah terbukanya telapak tangan kita ini menentukan arahnya gaya Lorentz. Jadi apabila penghantar berarus listrik I ini diletakkan dalam medan magnet B ini, maka B yang arahnya ke kanan, I yang keluar bidang kertas, maka akan menimbulkan gaya Lorentz pada penghantar ini yang arahnya ke atas. Buktinya apa? Ketika kutub positif negatif tadi sudah dihubungkan, maka penghantar ini akan melengkung ke arah atas. Kenapa? Karena tertarik oleh gaya Lorentz sebesar Fl. Jadi bukti adanya gaya Lorentz ini adalah melengkungnya penghantar tersebut. Sekarang kita masuk ke gaya Lorentz yang kedua, yaitu gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak. Mari kita perhatikan bersama. Muatan listrik, maka ada Q, di mana muatan listrik itu bisa positif atau proton dan bisa negatif atau elektron. Kemudian muatan listrik ini bergerak. Kalau bergerak berarti punya kecepatan sebesar V. Mari kita pahami, muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V di dalam suatu daerah yang sudah punya medan magnetik B
itu akan mengalami gaya Lorentz yang sama, yaitu kita simpulkan dengan FL tadi. Nah, arahnya gaya Lorentz yang timbul adanya interaksi antara muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V yang diletakkan pada daerah dengan medan magnetik B, menghasilkan gaya Lorentz. Bagaimana dengan arahnya gaya Lorentz? Oh, mohon maaf. Bagaimana dengan arahnya gaya Lorentz? Arahnya gaya Lorentz tetap nanti kita tentukan dengan aturan tangan kanan. Nah, mari kita rumuskan bersama bagaimana besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh muatan listrik yang bergerak. Kita mulai. Ada sebuah muatan listrik Q, ingat bisa positif bisa negatif. Ada sebuah muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan tertentu, yaitu yang bergerak dengan kecepatan tertentu, yaitu V. Ada muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan tertentu, yaitu V, diletakkan pada daerah yang sudah memiliki medan magnetik B, maka pada muatan tersebut akan bekerja gaya Lorentz sebesar FL. Sehingga gaya Lorentz yang bekerja pada muatan listrik bergerak dirumuskan dengan BQV. Saya ulang kembali. Ada sebuah muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V diletakkan pada suatu daerah yang memiliki medan magnetik B, maka muatan tersebut akan mengalami gaya Lorentz sebesar FL. Dengan FL adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah medan magnetik dengan satuan Tesla, Q-nya adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb, dan V-nya adalah kecepatan dengan satuan meter sekon pangkat min 1. Bagaimana menentukan aturan tangan kanannya? Kita masih menggunakan aturan tangan kanan kedua. Gambar ini adalah aturan tangan kanan kedua yang pada slide sebelumnya, yaitu apabila telapak tangan kanan kita buka, maka arah ibu jari menunjukkan arahnya kuat arus listrik I. Sedangkan arah keempat jari menunjukkan arah medan magnet B. Sedangkan arah terbukanya telapak tangan kita ini menunjukkan arah gaya Lorentz, yaitu F. Kemudian, arus listrik, kita kembali ke pengertian arus listrik. Arus listrik itu adalah muatan listrik yang bergerak. Jadi apabila posisi tangan ini kita rubah menjadi seperti yang gambar kanan, maka ini sama saja. Arah keempat jari kita menunjukkan arah B, kemudian arah terbukanya telapak tangan kita menunjukkan arahnya F. Kemudian ibu jari kita menunjukkan arahnya I. I, arus listrik, adalah muatan yang lewat tiap satuan waktu. Muatan yang lewat berarti ada muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Sehingga arah ibu jari ini, arah arus listrik ini adalah menunjukkan arahnya kecepatan muatan, yaitu V. Tapi ada dua buah muatan. Aturannya adalah begini anak-anak. Untuk muatan positif atau kita sebut proton, maka arah gerak muatan positif atau arah V-nya ini itu searah dengan arah arus listrik. Jadi apabila yang bergerak itu adalah muatan positif, maka arah V-nya ini sama dengan arahnya I, yaitu ditunjukkan oleh ibu jari. Tetapi apabila muatan yang bergerak itu muatan negatif, maka arah V-nya itu adalah lawan dari ibu jari. Kita bahas dulu muatan positif. Jadi untuk muatan positif atau proton, maka arah kecepatan atau V-nya ini searah dengan arah arus listrik atau I. Jadi arah V ini sama dengan arahnya I. Itu kalau yang bergerak adalah muatan positif atau proton. Mari kita terapkan untuk kasus berikut ini. Ini ada sebuah muatan positif bergerak ke arah kiri. Karena muatannya positif, maka arah V-nya ini ditunjukkan oleh arah ibu jari. Jadi, tangan kanan Anda boleh praktek, tempelkan pada gambar di mana proton ini bergerak dengan arah ke kiri, maka ibu jari kita adalah arahnya ke kiri. Kemudian,
proton ini bergerak di dalam suatu daerah yang punya medan magnet sebesar B. Lihat arahnya adalah cross, berarti masuk ke bidang kertas. Jadi arah keempat jari kita itu harus berarah masuk ke bidang kertas. Keempat jari kita arahnya masuk ke dalam bidang kertas, kemudian ibu jari kita berarah ke kiri, maka Anda akan menemukan bahwa telapak tangan kanan kita berarah ke bawah. Maka proton ini akan mengalami gaya Lorentz yang arahnya ke bawah. Sebaliknya, kalau yang bergerak itu adalah elektron atau muatan negatif, maka arah kecepatan atau V-nya itu bukan ditunjukkan atau tidak searah dengan arah arus atau ibu jari, tetapi arahnya berlawanan dengan arah arus atau berlawanan dengan arah ibu jari. Mari kita praktekkan untuk kasus pada gambar berikut ini. Ini ada muatan negatif. Muatan negatif ini bergerak dengan arah ke kanan. Karena yang bergerak adalah muatan negatif, maka arah ibu jari kita adalah berlawanan dengan arahnya V. Kalau V-nya itu berarah ke kanan, maka ibu jari kita justru berarah ke kiri. Kemudian elektron ini yang bergerak dengan kecepatan V ini berada di dalam atau bergerak di dalam suatu daerah yang bermedan magnet B dengan arah cross atau masuk bidang kertas. Maka arah keempat jari kita itu masuk ke bidang kertas atau masuk ke dalam layar kita saat ini. Ingat, yang bergerak sekarang adalah elektron. Maka keempat jari kita masuk ke dalam layar, kemudian jempol kita adalah berarah ke kiri, yaitu berlawanan arah dengan arah V. Maka kita akan mendapati telapak tangan kita berarah ke bawah. Arah telapak tangan kita menunjukkan arahnya gaya Lorentz. Kemudian bagaimana dengan apa yang terjadi ketika muatan bergerak dengan kecepatan V dimasukkan ke dalam suatu daerah yang sudah punya medan magnet B? Ingat, tadi sudah kita bahas bahwa sebuah muatan listrik yang bergerak dengan kecepatan V dimasukkan ke dalam suatu daerah bermedan magnet B, maka pada muatan tersebut akan bekerja gaya Lorentz yang rumusnya adalah FL sama dengan B kali Q kali V. Akibat interaksi antara B, Q, V itu menyebabkan adanya gaya Lorentz, kemudian gaya Lorentz B, V, dan Q ini, akibat interaksi tersebut menyebabkan muatan listrik ini itu bergerak melingkar. Karena bergerak melingkar, maka pada muatan listrik akan bekerja gaya sentripetal. Kalian tentu masih ingat ketika kelas 1 bahwa pada benda bergerak melingkar bekerja gaya sentripetal yang dirumuskan sebagai mv kuadrat per R, di mana M ini adalah masanya si partikel listrik, V ini adalah kecepatan geraknya, sama dengan V yang pada gaya Lorentz, dan R ini adalah jari-jari lingkaran yang dibentuk. Kemudian saat ini kita punya dua gaya yang bekerja pada muatan listrik. Ada gaya Lorentz dan ada gaya sentripetal. Mereka berdua itu bekerjanya secara serentak atau bersama-sama, sehingga gaya Lorentz itu nilainya sama dengan gaya sentripetal. Gaya Lorentz yaitu BQV, sedangkan gaya sentripetal adalah MV kuadrat per R. Ini nilainya sama, sehingga BQV sama dengan MV kuadrat per R. Kita peroleh bahwa jari-jari elektron yang bergerak melingkar ini, itu nilainya sama dengan MV per BQ, di mana R adalah jari-jari elektron atau proton, yaitu jari-jari muatan listrik, kemudian M adalah massa muatan listrik yang bergerak, V-nya adalah kecepatan, B-nya adalah medan magnet di daerah di mana muatan listrik bergerak tadi, dan Q-nya adalah besarnya muatan listrik.
Kemudian kita akan membahas tentang gaya Lorentz pada dua kawat sejajar berarus listrik. Ini kita akan memanfaatkan gaya Lorentz pada penghantar berarus listrik yang pertama tadi. Mari kita perhatikan bersama. Kali ini kita punya penghantar pertama, yaitu dialiri arus listrik ke arah atas, kita sebut sebagai I1. Maka berdasarkan percobaan Kirchhoff dinyatakan bahwa di sekitar penghantar berarus listrik I terdapat medan magnetik. Nah, penghantar berarus listrik I1 yang arahnya ke atas ini, kalau kita genggam, maka arah lipatan keempat jari kita menunjukkan arah seperti ini, melingkarnya. Jadi di sekitar penghantar berarus listrik I1 ini akan muncul medan magnetik sebesar B1. Apabila kita ambil satu titik yang berjarak A dari penghantar ke satu ini, maka kita akan memperoleh medan magnetiknya keluar dari bidang kertas atau menuju pembaca. Sehingga B1 ini disimbolkan dengan dot. Anda boleh praktek, genggam penghantar berarus listrik I ini, maka Anda akan menemukan bahwa di sebelah kiri penghantar ini, arah medan magnetiknya adalah keluar dari bidang kertas atau mendekati pembaca, sehingga disimbolkan dengan dot. Kemudian, apabila di titik ini yang sudah punya medan magnetik sebesar B1 ini, kita letakkan penghantar baru, B1 ini, medan magnetik akibat kawat penghantar berarus I1 ini, kita sudah tahu pada video sebelumnya bahwa medan magnetik di sekitar penghantar lurus berarus listrik disimbolkan dengan B1 yang nilainya adalah mu0 kali I1 per 2 pi A. Apabila pada titik yang sudah ada medan magnetik B1 ini, kita letakkan penghantar baru, yaitu penghantar kedua yang dialiri arus listrik I2 yang sama-sama ke atas, maka pada penghantar I2 ini akan bekerja gaya Lorentz sebesar FL, atau kali ini adalah F2. Gaya Lorentz pada penghantar kedua, yaitu pada penghantar yang berarus listrik I2 yang berada dalam daerah bermedan magnetik B1. Besarnya bagaimana? Bagaimana kita tahu bahwa arah gaya Lorentz-nya ke kanan? Kalian bisa praktek apabila telapak tangan kanan kita terbuka, maka arah jempol, arah ibu jari adalah ke arah atas. Kemudian arah medan magnetiknya adalah keluar bidang kertas, maka arah keempat jari kita adalah berarah ke mata kita. Jempol ke arah atas, kemudian arah keempat jari kita adalah ke arah kita, maka Anda akan mendapatkan bahwa telapak tangan kanan Anda itu terbuka ke arah kanan. Maka disitulah arah gaya Lorentz pada penghantar kedua. Besarnya bagaimana? Besarnya adalah tadi pada penghantar 1, pada gaya Lorentz pertama kita bahas bahwa gaya Lorentz pada penghantar berarus listrik disimbolkan dengan pil. Mari kita perhatikan, gaya Lorentz pada penghantar kedua itu ada karena penghantar kedua ini dialiri arus I2, panjangnya L, dan berada pada daerah yang bermedan magnetik B1. Di mana B1 itu nilainya adalah mu0 I1 per 2 pi A, maka kita ganti B1-nya menjadi mu0 I1 per 2 pi A kali I2 kali L. Itu besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh kawat kedua. Sekarang, mari kita ubah kondisinya. Kita pelajari dulu dari kawat kedua. Sekarang, kita punya kawat yang kita namakan kawat kedua, dialiri arus listrik ke atas I2. Maka kawat yang berarus listrik I2 ini akan menimbulkan medan magnetik di daerah sekitarnya. Yang apabila kita genggam kawat kedua ini, maka arah lipatan keempat jari kita itu akan menunjukkan arah seperti ini. Berputar ke arah sana medan magnetiknya. Apabila kita ambil B2 ini berarti medan magnetik yang disebabkan oleh penghantar berarus I2, maka besarnya adalah sama dengan mu0 I2 per 2 pi A. Apabila kita tinjau satu titik di sini,
yang berjarak A dari penghantar berarus I2 ini, maka kita lihat lipatan jari kita ini akan ke sana. Di titik ini, Anda bisa praktek bahwa di sebelah kanan, semua titik di sebelah kanan penghantar berarus I2 ini, arah medan magnetiknya, arah B2-nya adalah masuk ke bidang kertas. Maka di titik ini, apabila kita letakkan penghantar, kita letakkan satu penghantar, mohon maaf, kita letakkan, mohon maaf, ini macet. Kita letakkan satu penghantar baru, kita sebut penghantar pertama, yang kita aliri arus listrik I1, maka penghantar berarus listrik I1 ini akan mengalami gaya Lorentz. Bagaimana menentukan arahnya? Mari kita buka telapak tangan kanan kita. Arah arus listrik ke arah atas, maka jempol kita ke atas. Kemudian arah medannya adalah masuk bidang kertas, maka arah keempat jari kita ini masuk ke dalam layar kita. Maka kita akan menemukan bahwa telapak tangan kita itu terbuka ke arah kiri. Disitulah arah gaya Lorentz. Maka kawat pertama ini akan mengalami gaya Lorentz ke arah kiri. Besarnya berapa? Besarnya sama saja, yaitu bil. Akan tetapi gaya Lorentz yang bekerja pada kawat pertama ini dipengaruhi oleh medan magnetik kawat kedua, yaitu B2. Arusnya I1 pada kawat pertama dan kalikan panjangnya, yaitu L. Kemudian B2 kita ganti dengan mu0 I2 per 2 pi A. Kita lihat besarnya F2 dan besarnya F1 nilainya adalah sama, tetapi arahnya berlawanan. F1 arah ke kiri, F2 arah ke kanan. Sehingga yang tadi ini besarnya F1 sama dengan F2 nilainya, tetapi arahnya berlawanan, yaitu F sama dengan mu0 kali I1 I2 per 2 pi A kali L. Ini gambar yang sama, yaitu dua penghantar dialiri arus listrik dengan arah yang sama, maka penghantar pertama akan mengalami gaya Lorentz ke kanan, sedangkan penghantar kedua mengalami gaya Lorentz ke kiri. Artinya apa? Apabila dua penghantar itu dialiri arus listrik yang sama arahnya, maka kedua penghantar ini akan saling tarik-menarik. Karena saling tarik-menarik, maka penghantar ke satu akan melengkung ke arah kanan karena dia ketarik ke kanan, sedangkan penghantar kedua melengkung ke arah kiri karena ketarik ke arah kiri. Dengan cara yang sama, dapat Anda praktekkan di rumah bahwa apabila penghantar yang sama ini tadi, I1 tetap dialiri arus ke atas, sedangkan I2 dialiri arus ke bawah, maka akan muncul gaya Lorentz, kawat pertama berarah ke kiri, kawat kedua berarah ke kanan. Sehingga apabila dua penghantar sejajar dialiri arus berlawanan arah, mereka akan saling tolak-menolak. Kawat pertama tertolak ke arah kiri, sedangkan kawat kedua tertolak ke arah kanan. Akibat tolak-menolak ini, maka kawat pertama karena ketarik ke kiri, dia melengkung ke arah kiri, sedangkan kawat kedua tertarik ke kanan, maka melengkung ke arah kanan. Demikian anak-anak, pembahasan kita tentang gaya Lorentz pada penghantar berarus listrik, pada muatan listrik yang bergerak dalam suatu daerah bermedan magnetik B dan pada dua kawat sejajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada pembahasan latihan soal tentang gaya Lorentz atau gaya magnetik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.